Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana hari ini kita akan belajar tentang menggambar bentuk. Ya, menggambar bentuk. Di sini yang kita ketahui dulu adalah mengekspresikan diri melalui karya seni rupa. Seni rupa. Untuk langkah-langkah yang perlu diketahui adalah ada sedikit juga yang harus dipahami. Kompetensi dasarnya yaitu merancang karya seni rupa murni dan terapan yang dikembangkan dari beragam unsur seni rupa Nusantara. Itu adalah yang perlu diketahui juga. Nah, untuk langkah-langkah di dalam menggambar bentuk yaitu ketahui dulu prosedur tata urutan kerja di dalam kegiatan menggambar bentuk. Ini adalah langkah-langkah dalam menggambar bentuk dengan menggunakan model AL. Ya. Yaitu yang pertama, melakukan suatu pengamatan. Kita amati dulu objek yang akan kita gambar, kita bentuk menjadi sebuah lukisan. Terus yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa yang mana sketsa adalah sesuatu yang masih belum terlihat atau belum nampak, itu dikatakan sebagai sebuah gambar, yaitu desain atau tidak sketsa. Yang ketiga dalam menentukan gelap terang. Gelap terang itu adalah posisi di mana terdapat beberapa cahaya. Cahaya itu jatuh atau turun dari posisi sebelah kiri ataukah kanan, ataukah dari atas, ataukah dari depan. Sehingga kalian harus tahu tentang bagaimana memberikan kesan gelap dan terangnya. Untuk yang keempat adalah memilih teknik di dalam memberikan gelap terang, atau bisa juga dikatakan sebagai teknik mengarsir. Arsiran itu tekniknya berbagai macam. Ada yang seperti garis-garis miring, ada juga yang berbentuk seperti tidak beraturan, ada yang dengan menggunakan pointillisme ataupun dengan menggunakan dusel. Nah, yang terakhir adalah menggunakan sentuhan terakhir. Untuk kelanjutan yang dikatakan sebagai pengamatan yang tadi saya katakan adalah suatu kegiatan untuk mengenali atau memahami objek yang akan digambar, misalnya seekor harimau. Dalam kegiatan ini objek hendaknya diamati dulu berulang-ulang kali dengan seksama, sehingga kalian tahu yang mana posisi yang dikatakan sebagai objek yang pas yang nanti akan digambar, tidak sampai keliru dengan model yang lainnya. Ya, tahu-tahu nanti harimau jadi sebuah kucing, nah, seekor kucing ya, jadi kelihatan kurang pas kalau dikatakan sebagai harimau. Ya, itu adalah pengamatan. Untuk yang berikutnya adalah membuat sketsa. Ya, sketsa yang dikatakan sketsa adalah rancangan gambar yang akan dibuat, merupakan bentuk yang paling sederhana dibuat setelah melakukan pengamatan terhadap objek, dilakukan dengan cara bagian per bagian. Jadi kita contohkan dengan membuat seekor harimau. Jadi setelah pengamatan tersebut kalian lakukan, di sini membuat sketsa. Kalian mengamati dan membuat sketsa per bagian-bagian. Contohnya adalah bagian daripada kepala.
kepala diamati. Di situ terdapat ada beberapa, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada kumisnya. Nah, ada bulu-bulu yang di muka dari harimau, ada bagian-bagian dari kepala. Terus bagian daripada kaki, nah, terdapat apa di bentuk kakinya, bentuk kakinya seperti apa. Terus terdapat suatu kukunya, terus terdapat telapak kakinya. Nah, nanti juga model yang akan dibuat seperti harimau itu berdiri, ataukah duduk, ataukah sedang makan, ataukah sedang berlari. Nah, ini adalah pengamatan yang nanti kami menjadikan sebuah sketsa. Nah, kita lihat di sini adalah contoh gambar yang akan dibuat. Contohnya adalah secara sederhana saja yang sudah terdapat di slide ini menggambar harimau. Nah, langkah-langkahnya bisa dibuat seperti ini. Langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, ini yang tadi sudah terlihat, ini bagian kepalanya. Nah, yang kedua ini yang sudah mulai mengarah ke detail, ya, sedikit ke arah detail. Mukanya ini, matanya, telinganya. Ya, ini adalah bagian depan, ini adalah bagian kaki. Ini sudah mulai terlihat bentuknya, ini kakinya, ada jari-jari kakinya, telapak kakinya, bagian kakinya ini sudah mulai kelihatan juga. Nah, semuanya udah kelihatan lebih jelas, ya. Itu adalah sketsanya, ya. Untuk yang ketiga adalah memberikan atau menentukan dari gelap dan terang. Setelah sketsa gambar terbentuk, kita beri tanda batas yang tipis antara bagian yang gelap dan yang terang dengan memperhatikan asal sumber cahaya. Yang saya katakan tadi di depan, kalian amati dulu cahaya ditentukan dari arah mana, dari depan, dari atas, dari kiri, atau ke kanan. Kalau kalian sudah menentukan dari posisi cahaya itu datang, maka tidak akan kesulitan di dalam memberikan warna gelap terangnya. Mana yang gelap posisinya, mana yang terang posisinya. Seperti ini yang saya katakan tadi, kalau diamati di sini nanti akan menjadi gelap yang terang yang di mananya. Nah, itu yang di posisi menunjukkan gelap dan terang. Kita lanjut dengan yang ke berikutnya. Nah, ini cahaya kalau dilihat, ini adalah posisi yang paling terang ada di sebelah sini. Ya, ini agak gelap di sini karena dia di belakang dari ini, maka diberi arsiran yang lebih gelap. Di sini juga karena yang paling bawah, sudut-sudut yang paling gelap adalah di posisi yang seperti ini. Nah, ini untuk menentukan hasil objek bentuknya biar lebih kelihatan, ya, maka di sini diberi gelap-gelap terang. Ini yang diarsir hasilan seperti ini. Untuk yang keempat adalah memilih teknik. Pemilihan teknik tergantung dari alat dan media yang digunakan untuk menggambar. Apabila media yang dipilih adalah kertas, maka teknik yang tepat adalah dengan menggunakan arsir atau bezel dan sebagainya. Kalau menggunakan teknik kertas, tapi kalau menggunakan kanvas maka digunakan dengan menggunakan cat. Cat itu terdiri dari ada akrilik, ada cat minyak, ada cat air. Untuk berikutnya adalah sentuhan yang paling terakhir, ini adalah memberikan penekanan. Memberikan penekanan pada gambar dengan arsiran yang bersifat memantapkan sebuah goresan, sehingga gambar tersebut memiliki makna atau greget yang pas, sehingga pada saat kalian memberikan penekanan pada gambar tersebut
maka kelihatannya lebih tajam garis-garis outline dari objek yang kalian amati, kalian gambar, terus lebih kelihatannya tajam dan tebal. Nah, contohnya nanti akan saya berikan seperti ini. Nah, ini adalah contoh harimau yang sudah diberi arsiran. Ya, arsirannya coba dilihat. Jadi cahaya paling banyak ada di posisi depan, ini depan ya. Depan ini, sini, ini yang paling terang. Sehingga yang balik-baliknya di sini, ini adalah gambar warnanya gelap. Ini gambarnya lebih gelap, ini arsirannya lebih gelap, ini yang lebih terang. Ini menunjukkan ke jalan atau kepadatan sehingga kelihatannya ini gambarnya 2 dimensi dan menjadi 3 dimensi. Ya. Posisi ekornya yang gelap paling gelap ini ada di posisi yang bawah dibandingkan yang di atas. Nah, di sini adalah memberikan gelap-gelap juga. Ya, kelihatannya ini tidak seperti terang semuanya karena di sini ada tekuan, ada troferi daripada tubuh harimau. Di sini adalah juga ada sedikit troferinya atau tekuan-tekuan dari tubuh harimau tersebut. Ini ada leku-lekuannya juga. Nah, ini juga. Nah, ini contoh daripada beberapa objek-objek muka yang dari depan, dari samping, dengan cara membuat garis lingkar dibagi 4. Ini adalah mata yang sudah disketsa, maka dijadikan sebagai objek yang pas menjadi sebuah muka harimau. Ya, ini juga dari sudut pandang yang berbeda. Agak lebih ke samping, gambarnya di samping. Ini juga pembagiannya juga berbeda dari yang dari depan sama dari samping, ini agak menyudut sedikit. Oke, selamat mencoba. Itu yang harus kalian kerjakan pada hari ini untuk membuat gambar ini. Ini adalah contoh-contohnya saja. Yang kalian gambar adalah objek yang nanti tidak harus seperti harimau, atau kalian membuat bentuk atau untuk benda yang lainnya. Ya, itu aja dari saya. Sekian, sampai jumpa dan selamat mencoba.